Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa akhwati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu hadrati sayyidil ma'sum. Sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awwalu, langsung. Al-misalul awal. Sudah. Al-misalul awal. Sudah, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalu menjadi mubtada utawi contoh. Al-mithalu utawi contoh, al-awwalu yang pertama. First. Al-awwalu yang pertama. First, ya bahasa first. One. Khobarnya iku jawazu hibati. Jawazu boleh, jawazu hibati sawabil qiraati. Khobarnya iku jawazu hibati sawabil qiraati, boleh memberikan pahala membaca, maksudnya membaca Quran atau surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Was-sodaqoti dan sodakoh. Was-sodaqoti dan sodakoh. Lil mayyiti kepada mayit atau orang yang sudah meninggal dunia. Lil mayyiti kepada mayit atau orang yang sudah meninggal dunia. Wa wusuli sawabil qiraati dan sampainya pahala membaca. Wa wusuli sawabil qiraati dan sampainya pahala membaca. Wa a'malil birri dan beberapa amal kebaikan. Wa a'malil birri dan beberapa amal kebaikan. Lil mayyiti kepada mayit. Lil mayyiti kepada mayit. Wa huwa utawi misal, contoh yang pertama tadi. Wa huwa utawi misal atau contoh yang pertama tadi. Khobarnya iku min masailil furu'i, setengah dari beberapa atau sebagian dari beberapa masalah cabang. Iku khobarnya min masailil furu'i, setengah dari beberapa masalah cabang-cabang. Al-khilafiyati yang berbangsa khilafiyah. Al-khilafiyati yang berbangsa khilafiyah. Khilafiyah itu artinya apa? Berbeda memang. Artinya masalah furu', cabang, bukan masalah yang inti atau masalah yang asal, bukan. Fala yajuzu maka tidak boleh. Fala yajuzu maka tidak boleh. Bisya'nihi. Bisya'nihi dengan sya'annya misal, bisya'nihi dengan ta'annya misal, atau dengan perilakunya misal, contoh yang awal tadi, apa fi'il, apa itharatul fitani, menggerakkan beberapa fitnah. Fi'ilnya apa itharatul fitani, menggerakkan beberapa fitnah. Wal jidali dan adu domba atau berdebat. Wal jidali dan adu domba, berdebat yang akhirnya nanti menimbulkan adu domba karena tidak sama tadi, khilafiyah tadi. Wal ingkari dan ingkar, rengkel istilahnya itu. Wal ingkari dan ingkar, mengingkari atau ngeyel. Ngeyel itu apa bahasa Indonesianya itu? Ngeyel. Bocah dibilangi kok ngeyel. Jangan hujan-hujan nanti bisa masuk angin.
Ngeyel kamu itu apa ngeyel itu? Susah dibilangi seperti itulah. Wal ingkari dan ingkar atau ngeyel itu tadi susah dibilangi tadi. Alal qaili atas orang yang mengucapkan. Alal qaili atas orang yang mengucap. Alal qaili atas orang yang mengucap. Wal amili dan orang yang mengerjakan. Wal amili dan orang yang mengerjakan. Bihi kembalinya kepada mital bihi dengan mitalul awal, maksudnya contoh yang pertama tadi. Wala alal mukhalifi dan tidak atas orang yang berbeda, membedai. Wala alal mukhalifi dan tidak atas orang yang membedai. Wala yang bagi dan sebaiknya tidak. Wala yang bagi dan sebaiknya tidak. Fi'ilnya apa? Iyaqo'a. Nah, ini bahasa mungkin jarang orang-orang yang berbau salaf itu bahasa-bahasa kontemporer atau modernis lah. Kalau saya memaknainya itu apa? Iyaqo'a, memfonis. Memfonis. Biasanya yaqo'a itu jatuh atau jatuh. Kalau saya memfonis. Apa? Iyaqo'a, memfonis. Bainahuma di antaranya qail, orang yang bertanya tadi. Bainahuma di antaranya qail, orang yang mengucapkan tadi, alal qaili tadi. Bainahuma di antaranya qail, orang yang mengucap tadi, dan mukhalif, orang yang berbeda. Apa-apa perkara layak bagi dan sebaiknya tidak. Apa wuku'uhu, memfonis ma. Apa wuku'uhu, memfonis ma. Baina akhawaini di antaranya dua saudara. Baina akhawaini di antara dua saudara muslimaini yang Islam keduanya. Muslimaini yang Islam keduanya. Jadi pada pembukaan malam hari ini kita membahas atau mengkaji kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya dari Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum Al-Jogjawi atau Al-Krapiai, Jawa Tengah. Ini adalah kitab ulama Nusantara atau kitab buatan dari karya ulama Indonesia. Jadi kita sebenarnya itu harus bangga memiliki dengan ulama-ulama kita juga. Kita tidak bangga karena tidak tahu apa karyanya atau bahkan tidak pernah mengkaji atau bahkan tidak bisa mengkajinya karena kebanyakan berbahasa Arab. Nah, ini adalah kitabnya Kiai Ali Maksum yang dimana beliau itu dilahirkan di Lasem, ya, Lasem, Jawa Tengah juga. Nah, beliau itu diambil menantu oleh Mbah Munawir, Jogja, pesantren Krapyak namanya, Pondok Al Munawir Krapyak. Diambil menantu kenapa? Karena beliau itu masa mudanya itu sangat produktif dalam menulis dan kecerdasannya itu di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Beliau itu menuntut ilmu sampai ke Syekh Mahfud Termas. Bisa kalian nanti buka-buka, ya. Syekh Mahfud Termas At-Turmusi, ada yang membacanya At-Tarmasi, ada yang membacanya At-Tarmisi, atau ada yang membacanya kalau tidak paham karena kan bahasa Ajam tidak ada harokatnya. Alif, lam, ta, ro, mim, sin, ya. Kamu bacanya apa? Bisa dibaca Al-Turmusi, Al-Tarmasi, Al-Tirmisi, malah bahkan Tirmiji, ya. Itu yang susah, Tirmiji, ya. Itu kalau bahasa Ajam itu istilahnya itu Ajamiyun Masyikta, dibaca sesuai dengan keadaan lokal yang beredar saja. At-Tarmasi biasanya saya membacanya itu, ya. Syekh Mahfud Termas ini orang luar biasa, artinya ulama besar di Indonesia yang wafat di Mekah. Beliau dimakamkan di Mekah. Seperti kemarin Mbah Maimun Zubair, ya, paham kan? Beliau dimakamkan di mana? Di Makla kan? Nah, dekat dengan makamnya siapa?
Sayyidah Khadijah dan sebagainya ya kan? Nah, itu sangat luar biasa. Jadi ulama Indonesia yang dimakamkan di sana itu termasuk salah satunya Syekh Mahfud At-Tarmasi, At-Turmusi. Nah, itu. Yang kedua siapa lagi? Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, yang memiliki karya Tafsir Munir 2 jilid berbahasa Arab semua. Orang Indonesia loh, berarti hebat loh. Berbahasa Arab semua, 2 jilid. Ada lagi yaitu kemarin Mbah Yai Maimun Zubair. Nah, itu ulama-ulama yang istimewa itu. Berguru ke Syekh Mahfud At-Tarmasi. Nah, di situ. Sampai keluarga-keluarga termas lah artinya. Itu ulama-ulama yang nanti akan melahirkan seperti siapa? Mbah Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU itu. Nah, beliau seketika atau selepas dari mondok atau mencari ilmu di Termas itu Pacitan. Terus beliau diambil menantu oleh Mbah Maksum, Kerapiak itu tadi, Mbah Munawir. Terus beliau dinikahkan oleh putrinya. Setelah menikah beliau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana bukan saja haji, bedanya ulama dengan orang biasa. Kalau ulama itu selain berkunjung ke tanah haram, ya, beliau juga pasti belajar. Nah, beliau Mbah Ali Maksum itu ke tanah haram belajar kepada Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki. Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki. Beliau itu orang yang menegakkan atau orang yang menjunjung tinggi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketika pada kerajaan Saud ya, itu dikafirkan, dibid'ahkan, perbuatan-perbuatan amaliyah ini dikafirkan, dibid'ahkan. Nah ini makanya dengan tulisan-tulisannya keluarga Said Alwi Al-Malik Al-Hasani itu, termasuk Said Abbas itu, itulah muncul ulama-ulama besar ya. Sayyid Abbas ini memiliki putra yang bernama Sayyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani. Nah, ini yang menjadi guru-gurunya ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di Indonesia sekarang. Tapi beliau sudah wafat ya. Yang kemarin itu makamnya Sayyid Muhammad itu, putranya Sayyid Abbas, itu dibongkar itu beberapa puluh tahun itu masih jasadnya masih ada. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani mencoba kuburannya atau makamnya dibongkar, karena kan tradisi di sana kan kalau kuburan itu sudah lama dipindahkan untuk diganti kepada orang baru, penghuni baru. Dibongkar ternyata jasadnya masih utuh. Kalau ulama seperti itu, ulama yang alim alamah maksudnya itu. Nah, beliau berguru kepada Sayyid Abbas. Ketika itu pulang karena agresi militer Belanda pada zaman itu, masa penjajahan Jepang ya. Nah, pada masa penjajahan Jepang sekitar berapa tahun 40-an ya. Itu kan dari segi apa itu? Segi penjajahan kan sangat gencar-gencarnya. Waduh, ini ada kalangan modernis juga, artinya yang tadi sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik. Ini akhirnya beliau tampil di depan dengan menjabat yang pertama sebagai Rais Syuriah PWNU, pengurus wilayah NU Jawa Tengah. Istimewa beliau itu. Selain mengajar dengan kesibukannya sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UIN Sunan Kalijogo sekarang. Karirnya luar biasa. Nah, beliau itu juga termasuk namanya keluarga Quran ya. Keluarga Quran, terus bidang Quran. Beliau itu memiliki sanad yang dimana sanadnya ini, sanad Qurannya itu seperti qiraah sab'ah yang sudah saya katakan berkali-kali ya. Qiraah sab'ah itu memiliki sanad di situ, riwayat qiraahnya Imam Asim, riwayat Hafiz. Qiraah sab'ah. Paham qiraah sab'ah? Itu hanya keluarga Quran dan orang yang membidangi qiraah bacaan, bukan qiraah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan seperti itu. Qiraah sab'ah seperti gini. Kamu baca Wadduha bagaimana? Wadduha ya dong, wal laili idza saja.
Tapi di situ nggak dibaca seperti itu. Wadduhi wal laili idza saji. Oh, kalau orang tidak paham disesatkan itu, sesat kamu. Oh, kamu saja yang sesat, nggak pernah belajar. Karena itu tadi dikit-dikit sesat, akhirnya tersesat sendiri. Atau bahkan ada bacaan-bacaan lain ya, bacaan-bacaan lain seperti apa itu? Kamu bacanya kul a'udzu birabbinas bagaimana? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, gitu. Tapi di situ enggak kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, seperti kalau surat Al-Humazah bagaimana? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Benar tulisannya? Yahsabu annama lahu ahlada. Terus kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, wa ma adra biasanya, ya toh? Tapi di sini enggak dibaca wa ma adre kamal hutamah. Adre. Seperti juga kul huwallahu ahad bagaimana? Kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, ya toh? Kufuwan. Tapi dalam qiraah sab'ah enggak. Ada yang bacanya kufwan, ya. Kufwan atau kufan. Wawu diganti dengan hamzah. Kalau dalam nahwu ilmu tasrifnya itu kufwan itu apa? Kafa'a yafa'u kuf'an. Kok tiba-tiba menjadi kufwan? Itu bagaimana? Nah itu kalau bukan orang yang senang ngaji atau orang alim itu tidak berpikir seperti itu. Sampai-sampai apa? Kafaro yukafiru kufron. Loh, kamu ditertawai oleh anak-anak SD yang belajar tasrif yang sudah khatam itu. Sebenarnya bagaimana? Kafaro ya furu, bukan kafaro yukafiru. Kalau pakai yukafiru berarti kafaro yukafiru takfiron, bukan kufron. Makanya mohon maaf, walaupun gelarnya doktor, profesor, tapi kalau nggak pernah ngaji, bicara masalah agama yo perlu dipertimbangkan ya, perlu dipertimbangkan. Artinya itu tadi perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Jadi itu namanya qiraah sab'ah. Tapi jangan dipraktekkan kalau tidak punya sanad ya. Mentang-mentang kamu sudah belajar dari saya, wah nanti bismillahirrahmanirrahim wadduhi wal laili idza saji. Wah, ya digugat orang sekampung kamu enggak bisa. Ini kok kamu baca seperti itu bagaimana itu? Enggak tahu itu katanya Ustaz. Waduh. Saya enggak mengajarkan untuk dibaca tapi hanya sekedar pengetahuan. Artinya apa? Artinya agama Islam itu luas ilmunya itu termasuk dalam bidang Quran itu juga. Nah, Syekh Ali Maksum ini luar biasa ini. Nah, beliau itu menjabat sebagai Rois Am ya. Rois Am PBNU pada kurang lebih tahun 1980-an. Sudah lah ya. 1980-an. Ada yang mengatakan 1979. Soalnya selisih itulah. Nah, beliau itu sebenarnya tidak mau menjabati kursi tertinggi di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena beliau pada waktu pidato jangan pilih saya. Itu berkali-kali jangan pilih saya. Tapi karena inisiatif dukungan ya dari Kiai Ahmad Siddiq ya. Kiai Ahmad Siddiq itu Kiai Jember yang ada di Jember. Ada Mbah Hamid Pasuruan, ada Gusmi. Ketiga nama ini ada tokoh sentral penggagas semaan Al-Quran Jantiko Mantep yang ada sudah di seluruh Indonesia. Bahkan teman saya kemarin yang di Hong Kong itu juga membuka majelis semaan Quran. Di Hong Kong yang bumi katanya bumi ateis sudah ada semaan seperti itu. Luar biasa loh. Jadi dakwanya bukan bid'ah kafir musyrik, enggak seperti itu. Oh, parah ya. Nah, Mbah Hamid ini, Mbah Ahmad Siddiq ini orang yang alim ya, 3 orang ini. Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Hamid dengan Gusmi. Ketiga-tiganya ini adalah hafidul atau hamlatul Quran, orang yang hafal Quran ya. Orang sekarang itu saya baru di sini. Kamu hafal Quran? Hafal. Berapa juz? 1 juz. Itu sudah dikatakan hafidul Quran.
Ini salah persepsi ya. Kalau di daerah di Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, orang yang disebut dengan hafidhul Quran berarti orang yang sudah hafal 30 juz. Kalau di sini enggak. Sekarang nggak tahu saya karena kenapa. Ini harus dikasih tahu. Bahaya soalnya kalau nggak dikasih tahu. Nanti penyandang tahfidhul Quran ternyata baru hafal kulhu. Itu juga repot itu. Ketiga orang ini Muhammad Siddiq ya, ini orang yang alim, alamah, sekaligus waliullah. Jadi jalur wali, tiga-tiganya itu wali. Ya, tiga-tiganya itu wali dan tapi beliau itu alim alamah. Ya, seperti itu. Atas dukungan Muhammad Siddiq, beliau mau menjadi Rais PBNU, menggantikan Mbah Bisri Samsuri Jombang. Nah, ketika itu pokoknya ada polemik yang dimana NU itu diseret ke politik praktis, bukan sebagai jamiah organisasi keagamaan, tapi menjadi jamiah politik praktis, namanya politik NU namanya ya. Akhirnya di antara ketegangan dengan Dr. Idham Khalid ya, dengan Mbah Halim Maksum ini tegang ya. Pokoknya NU jangan dibawa-bawa ke politik praktis loh ya, praktis. Itu tidak bisa. Nah, akhirnya muncullah Hitoh NU 1926, yaitu termasuk inisiatifnya, gagasannya juga Mbah Halim Maksum. Jadi warga Nahdliyin itu bisa akur lagi, yang aslinya itu mau dibawa ke politik praktis, politik NU menjadi lembaga keagamaan lagi, organisasi kelembagaan lagi. Nah, di situ termasuk jasa-jasa beliau juga. Nah, udah. Beliau itu pokoknya seorang yang alim alamah ya. Ya, di situ. Beliau memiliki adik namanya Kiai Warson Munawir. Dinikahkan, contohnya menikah dengan putrinya Mbah Yai Munawir. Mbah Munawir punya anak, tapi anaknya di bawah istrinya namanya apa? Adik apa jadinya? Adik ipar. Ya, adik ipar ya. Ini Mbah Warson Munawir ini mengarang kitab kamus yang sekaliber sudah internasional, namanya Kamus Al-Munawwir. Pernah buka atau pernah tahu? Pernah dengar saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus buka buku sering lah ya. Kamus Al-Munawwir itu dikarang oleh Kiai Warson Munawir ya. Itu tebalnya segini, tebalnya segini. Itu bahasa Arab Indonesia Arab loh. Enggak pusing kalau orang bukan orang-orang alim itu. Nah, pada waktu zaman dahulu itu pernah ditawar hak ciptanya itu mau dimiliki oleh kerajaan Saudi, ditawar dengan harga 5M. Tapi tidak mau Mbah Warson itu. Kenapa? Agar Indonesia itu memiliki karya yang dimana biar dipandang oleh orang-orang luar negeri itu juga ada marwahnya, martabatnya juga. 5M loh pada zaman itu. Kalau sekarang berapa? Mungkin. Itu enggak dikasih itu. Mau dicetak di Arab Saudi sana, enggak mau. Akhirnya dicetak di Indonesia. Mbah Warson Munawir. Pokoknya keluarga Munawir ini keluarga istimewa lah. Artinya selain hamalatul Quran juga itu tadi qiraah syab'ah itu tadi. Udah. Jadi saya katakan, saya tegaskan, dan kita itu harus sering-sering membuka kitab loh ya, bukan membuka browsing Google loh ya. Saya katakan Google browsingan medsos itu hanya sebagai referensi tambahan, bukan utama, sumber pokok, ya toh, sumber pokok. Kalau dalam bahasa akademisinya namanya apa? Sumber primer dan sumber sekunder, ya toh. Itu namanya penelitian apa? Kualitatif atau kuantitatif? Nah itu sumber primernya itu maksudnya selain Quran, hadis, cuma ya ini loh, kitab, terus sumber sekundernya ya toh, yaitu Google itu dan sebagainya itu. Nah, ya Allah, ini adalah kitab karangan beliau yang nanti akan menerangkan masalah khilafiyah seperti apa? Seperti sholat taraweh 20 rakaat, seperti ziarah kubur, seperti bacaan doa kunut dan sebagainya, itu nanti akan dikupas di sini. Itu bahasa Arab semua. Bayangkan
orang Indonesia, orang Arab itu menulis Arab itu kan sudah biasa tuh. Tapi kalau orang Indonesia bagaimana? Luar biasa, apalagi dengan bahasa dan suku yang banyak. Di sini kita harus bangga lah, bangga di situ. Tapi kebanggaan bukan hanya wah saya bangga begini enggak, tapi harus dikaji agar sanad-sanad kita itu harus sambung kepada guru-guru kita. Nah, di sini beliau menerangkan bahwasanya bolehlah ya, boleh. Contoh yang pertama ini boleh memberikan pahala bacaan Quran dan sebagainya itu, Yasin atau tahlil dan sebagainya itulah, dan sedekah itu kepada mayit, mawusuli sampai pahalanya itu sampai, dan amal-amal kebaikan yang lain itu pun juga sampai kepada mayit. Ya. Dikatakan beliau bahwasanya contoh yang pertama ini, ya, ini adalah masalah furu'. Masalah furu' itu apa? Masalah cabangan khilafiyah yang dimana para ulama itu memang terjadi pertentangan. Akan tetapi pertentangan para ulama atau perbedaan para ulama dahulu itu tidak sampai mengeklaim bahwasanya kamu bid'ah, kamu musyrik, kamu khurafat. Enggak pernah seperti itu. Seperti Imam Syafi'i dengan Imam siapa? Hanafi, ya kan? Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Apal sanadnya Imam Syafi'i? Enggak hafal. Nah. Imam Syafi'i sanadnya apa? Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Abdul Thalib. Ya. Kalau sampean menghafalkan kakek-kakeknya hafal apa enggak? Nah, itu harus kita hafalkan juga. Kalau nggak mau menghafalkan pokoknya tahulah. Berarti sambungnya sampai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapanya Nabi? Aman? Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya, Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah. Memiliki guru Imam Malik. Imam Malik memiliki guru. Imam Malik itu namanya siapa? Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Memiliki guru bernama Imam Abu Hanifah madhab Hanafi yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Ketika Imam Syafi'i berada di makam Imam Abu Hanifah, nah ini ulama, namanya ulama yang alim loh ya. Beliau itu pada waktu itu menjelang subuh, kan otomatis kan mau sholat subuh di situ. Dan sholat subuh di pemakaman Imam Abu Hanifah, biasanya Imam Syafi'i pakai kunut apa enggak? Pakai kunut. Kalau madhabnya Syafi'i pakai kunut. Sebenarnya yang kita pakai selama ini madhabnya Imam Syafi'i. Tapi orang salah, kunut NU, kunut Muhammadiyah. Karena nggak punya ilmu. Ya itu tadi. Tapi baguslah orang NU itu akhirnya mempertahankan apa? Al-muhafadatul alal qadimil soleh wal ahdul bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi yang dianggap masih baik, layak, dan mengambil tradisi yang baru, yang baik otomatis. Enggak, orang sekarang pokoknya kamu bid'ah, kamu seperti usulnya ini. Usul itu apa? Usul itu artinya apa? Kan wasilah kan. Seperti kita ziarah kubur itu kan namanya wasilah, ya toh? Wasilah. Itu orang itu juga kadang itu juga salah. Enggak bisa menerangkan. Wasilah itu apa? Pokoknya saya minta kepada Nabi langsung. Saya enggak mau kepada guru-guru saya atau kepada orang tua saya. Saya maunya kepada Nabi langsung. Nabi lihat kamu sombong kamu. Makanya doanya enggak nyampe. Makanya kadang itu doa kita itu lebih nyampe ya kepada Allah melalui ulama. Contohlah siapa? Guru-guru kita. Itu kan nanti nyambungnya kepada Nabi kepada Jibril langsung ke Allah. Nah, seperti itu. Itu namanya sanad. Nah, usul-usul itu seperti inilah yang harus kita pelajari. Contohnya, ini ada satu contoh ya. Satu contoh, ada 3 orang murid. 3 orang murid dikasih tahu oleh gurunya. Nah, kamu nanti ketika tenggelam di laut atau di sungai, ya, itu nanti kamu ingat namaku. Artinya nama gurunya ya. Ingat namaku. Yang 2 ini enggak mau. Mau. Yang 1 ini ingat gurunya. Itu mau mati, mau meninggal itu masih bantah-bantahan.
oh, kamu itu musyrik, kamu itu. Loh, guru kamu itu sifat. Kan sifat ke manusia kan sifat kan? Ya, sifat atau makhluk. Masa kok kamu ingat gak kasih ingat Allah? Yang dua ini dah yang dua ini langsung ingat kepada Allah, gak ingat gurunya. Nah, ini mau mati, ini masih bantah-bantahan itu tadi. Nah, akhirnya sama gurunya itu ditolong. Loh, saya tadi katakan apa? Ini saya harus ingat Anda. Oh, saya tidak mau karena Anda ini sifat guru, Anda ini makhluk. Berarti saya tidak mau minta tolong kepada makhluk atau sifat. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Kalau nggak ditolong oleh gurunya tadi, orang ini bisa mati. Tapi karena kebaikan gurunya akhirnya ditolong. Nah, jadi begini. Artinya apa? Kita itu bisa saja kenal Allah itu melalui siapa? Melalui guru. Tapi kan secara klasmennya Allah, Nabi Muhammad, sahabat, tabiin, tabiin, ulama, bahkan sampai kepada saya, ya toh. Makanya dalam dunia tasawuf itu dikenal dengan apa? Laulal murabbi ma arafna rabbi. Jika bukan karena guru saya, maka saya tidak akan mengenal Tuhan saya. Atau walaulal ulama ma arafnal anbiya. Jika bukan karena para ulama, saya tidak akan mengenal para nabi. Ya sering saya contohkan lah, kamu sholat, kamu kenal Allah itu lewat siapa? Orang tua atau lewat guru, ya toh? Ya seperti itu loh. Akhirnya lewat itu tadi kamu bisa mengenal Allah. Nah, seperti itu. Itu namanya usul seperti itu. Maka kalau kita mau menjawab pertanyaan seperti itu, ya harus kita jawab dengan berdasarkan apa? Berdasarkan pada dalil atau berdasarkan pada ya itu tadi, dalil, logika, di situ tadi. Karena masalah seperti ini adalah masalah khilafiyah. Ulama itu sudah berbeda pendapat. Seperti Allah itu siapa? Allah itu siapa? Orang ateis kan menyebutnya Allah itu apa? Suatu yang logos. Pokoknya harus dipahami dengan logos. Logos itu apa? Pakai akal kan, logika kan. Makanya ada ilmu sosiologi, apalagi antropologi, apalagi psikologi, epistemologi. Pokoknya saya log itulah. Gitu. Itu kan biasanya dari bahasa Yunani, seperti itu biasanya, atau dari orang Arab Barat lah. Allah itu sifat apa? Zat. Kemudian bukan. Nah ini, kalau Allah itu sifat, ya, Allah itu sifat, berarti yang namanya sifat itu bisa saja musnah. Namanya sifat kok. Sifat baju ini apa? Putih. Bisa saja beberapa tahun atau besok lah bahkan saya campur dengan hijau, ya. Ini bisa berubah pada warnanya. Nah, bisa berubah. Seperti kita mengenal Allah. Allah itu kalau orang Islam kita, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu zat, ya. Zat, seperti itu. Alam itu sifat apa? Zat. Sifat alam itu. Makanya dia kadang buminya meletus, goncang-gancing, kok bumi meletus, bumi apa? Gempa, ya toh, dan sebagainya, itu sifat. Nah, setiap sifat itu ada yang mensifati. Nah, di situ. Makanya Allah itu dinamakan dengan zat. Di bawahnya zat ya, itu ada namanya sifat. Nah, seperti itu. Seperti itu tadi loh. Makanya dalam Quran itu apa? Anishkurli waliwa lidaik. Bersyukurlah kepadaku, ya, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Ini kalau ini maksudnya bagaimana? Ini kalau orang awam, orang yang suka membid'ahkan ini, loh, masa orang tua kok disamakan dengan Allah? Ya toh, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Loh, kalau secara umum berarti orang tua ini sejajar kedudukannya dengan Allah. Betul kamu. Bisa saja ayat itu malah kamu kafirkan. Kalau pakai ilmu nahwu, kamu tanya orang-orang yang ahli nahwu, di situ ada wali walidaik. Wawu itu termasuk apa? Wawu atof. Wawu atof itu faedahnya apa? Mutlakil jam'i, mutlak jam'ah.
Artinya kalau kamu bersyukur kepada orang tuamu, kamu melewati itu, nanti kamu bisa bersyukur kepada Allah. Paham? Seperti itu loh. Makanya apa itu membaca Quran sedekah kepada mayit gak sampai serahkan. Ada yang lucu, itu anu nggak sampai itu bid'ah. Yang satunya kalau enggak bid'ah, akhirnya apa? Berdebat bid'ah enggak bid'ah, sama-sama gitu seperti itu. Hanya bid'ah dan enggak. Tapi kalau tahu ilmunya, udah itu masalah khilafiyah. Saya meyakini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kalau di Indonesia ditambahi Anahiyah, kenapa? Karena di Timur Tengah itu juga banyak orang-orang yang menaswaja seperti Syiah dan sebagainya mengaku juga sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di Indonesia ditambahi Anahiyah. Nah, seperti itu. Orang Wahabi pun sekarang juga sama. Biasanya yang sering mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan itu kan orang-orang Wahabi Salafi itu. Enggak sampai, silakan kan enggak sampai. Tapi jangan sampai memurtadkan atau membid'ahkan amalan orang lain. Karena itu tadi di sini diterangkan apa? Masalil furu'il khilafiyah, masalah furu'iyah, masalah cabang-cabangan yang memang sudah terjadi perbedaan. Tapi kalau menurut Syekh Ali Maksum, sedekah membaca Quran, pahalanya itu dihadiahkan kepada mayit, maka hadiahnya itu sampai kepada mayit. Sudah mantap apa enggak? Sudah paham dan mantap apa enggak? Kalau kamu enggak mantap artinya enggak sampai, silakan. Nanti kalau kamu meninggal nanti jangan WA atau jangan saya menyesal, saya penyesalan terjadi di belakang kan biasanya. Nah, seperti itu. Dan tidak boleh ketika kita berbeda, ya, kita itu memfitnah atau bahkan mengingkari orang tersebut, ya, bahkan mengingkari orang tersebut atas ucapan-ucapan dan perbuatan kita, nggak boleh. Itu tadi loh. Ini sangat halus sekali bahasanya ini. Bisa nih kita rotul fitnah, nggak boleh membuat apa menggerak-gerakkan kefitnahan, nggak bisa seperti itu. Masalah khilafiyah. Janganlah ya kita itu kamu memvonis orang yang melakukan seperti itu, ya, jangan memvonis. Karena apa? Karena kita itu walaupun berbeda, yang satu tahlilan, yang itu enggak, yang satu membaca qiraah sedekah dihadiahkan kepada mayit sampai, yang satu enggak. Kita itu sesama apa? Akhawaini muslimain. Artinya apa? Saudara muslim. Makanya seburuk-buruknya orang NU, saya pribadi ya, saya lihat itu walaupun beda diklaim bid'ah kafir, tidak pernah mengkafirkan orang. Itu yang saya tahu. Tapi kalau kelompok lain wallahu a'lam, saya enggak paham juga. Yang penting itu tadi loh. Walaupun kita berbeda, kamu kunut kamu enggak, jangan sampai membuat kefitnahan, kamu membid'ahkan. Makanya ngaji dulu kalau pengen paham. Nah, di situ. Diteruskan di sini. Wala ikana, dan bahwasanya ada obarnya itu lil mani'i, bagi orang yang mencegah. Iku lil mani'i, bagi orang yang mencegah. Apa mustanadun, yaitu musnad. Apa mustanadun? Musnad. Wa inna li ghairihi, maka sesungguhnya bagi selain mana. Fa inna li ghairihi, maka sesungguhnya bagi selain mana, yang mencegah tadi maksudnya apa? Mustanadan, musnad. Kadalika, seperti itu musnadnya mana? Kadalika, seperti itu musnadnya mana? Fakot kaulah, maka berkata. Fakot kaulah, maka sesungguhnya berkata. Fa'ilnya siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, ini ulama yang diklaim sebagai ulamanya Wahabi, padahal bukan juga ini. Maksud sebagai klaim saja orang-orang Wahabi itu. Innal mayyita, sesungguhnya mayit. Innal mayyita, sesungguhnya mayit atau orang yang meninggal tadi. Khobarnya iku yang tafi'u, khobar dari inna iku yang tafi'u, bisa mengambil manfaat. Iku yang tafi'u, bisa mengambil manfaat. Biqiraatil Qur'ani, dengan bacaan Al-Qur'an. Biqiraatil Qur'ani, dengan bacaan Al-Qur'an. Kama, seperti perkara
yang tafiu, yang bermanfaat, yang tafiu yang bermanfaat siapa mayit atau orang yang meninggal tadi, bil ibadati dengan ibadah, bil ibadati dengan ibadah, al maliyati yang berbangsa harta, al maliyati yang berbangsa harta, sejenis lah, al-maliyati yang sejenis harta. Minas sodakoti bayangnya, minas sodakoti dari sodako, nyatane bayang, nyatane itu kalau dalam ilmu nahwu itu bayang. Minas sodakoti dari sodako, wanahwiha dan semisal sodako, wanahwiha dan semisal sodako. Wakola dan berkata siapa Ibnu Qayyim. Ini juga sama, ini diklaim sebagai ulamanya Wahabi. Padahal kalau beliau ditanya, apa kamu ulamanya Wahabi? Bukan, orang Wahabi cengar-cengir itu mungkin. Fi kitabir ruh, di dalam kitab ruh. Ini saya punya kitabnya itu. Fi kitabir ruh, di dalam kitab ruh. Afdalu ma utawi lebih utamanya barang, afdalu ma utawi lebih utamanya barang atau perkara, yuhda yang dihadiahkan apa ma, yuhda yang dihadiahkan apa ma, ilal mayyiti kepada mayit atau orang yang meninggal dunia, ilal mayyiti kepada mayit atau orang yang meninggal dunia. Khobarnya iku as-sodaqotu, khobarnya iku as-sodaqotu sodaqoh, wal istighfaru dan istighfar, wal istighfaru dan istighfar, wa du'a'u dan mendoakan, wa du'a'u dan mendoakan, lahu kepada mayit, lahu kepada mayit, wal hajju dan haji, wal hajju dan haji, anhu dari mayit, anhu dari mayit. Bahwasanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim mengatakan apa? Bahwasanya si mayit, orang yang meninggal dunia itu bisa mengambil manfaat dari bacaan-bacaan Al-Qur'an atau ibadah yang sejenis dengan harta, sedekah dan sebagainya, itu sampai. Itu ulama yang diklaim sebagai ulama Wahabi. Nah, sekarang orang Wahabi mengatakan apa? Bid'ah itu. Loh, kamu itu gimana bento kamu itu? Loh, ulama kamu mengatakan sampai, kamu kok tidak mengatakan apa? Tidak sampai. Loh, kamu dusta kamu. Makanya jangan dusta di antara kita itu loh. Itu orang Wahabi seperti itu, orang Wahabi itu. Wah, payah ya. Sama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh ini. Ini dalil yang kedua. Kalau kamu mau menerangkan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruhnya, jadi klaim sama orang Wahabi ini, klaim saja. Lebih utamanya ya, suatu perkara yang dihadiahkan kepada mayit itu berupa apa? Sedekah, istighfar, doa, dan haji. Nah, itu. Berarti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya itu sampai kepada mayit. Nah, ini orang sekarang itu pokoknya apa itu tadi saya katakan, pokoknya berdebat tanpa landasan. Pokoknya sampai enggak, hari kiamat seperti itu. Khilafiyah nanti sampai yaumul kiamat akan ada. Karena khilafiyah itu adalah sunnatullah, ya. Tinggal bagaimana kita itu ya meminimalisir agar khilafiyah ini tidak terjadi perbedaan. Seperti ya Allah, Syekh Ali Maksum ini loh menerangkan bahwasanya seperti itu tadi yang saya katakan tadi, itu hanya perkara furu'iyah, masalah cabang yang dimana cabang itu berbentuk apa? Khilafiyah. Mengatakan tidak, itu terserah. Tapi jangan sampai mengklaim amalan kamu bid'ah, amalan kamu kafir, amalan kamu musyrik. Tidak boleh seperti itu. Kurang alim apa Syekh Ali Maksum ini? Syekh Ali Maksum ini memiliki kitab juga namanya Syarah Wadih.
Syekh Fatih. Kalau Syekh Ali itu ada dua di Indonesia yang terkenal ya. Syekh Ali Maksum pengarang kitab ini dan Syekh Ali Maksum Jombang yang mengarang Amsilatu Tasrifiyah seperti fa'ala, yaqulu, fa'lan wa fa'ala dan sebagainya itu. Pernah belajar? Nah, seperti itu ya, alhamdulillah. Itu Syekh Ali Maksum Jombang, orang Jombang. Berarti ulama Nusantara. Akhirnya kita mengenal, oh ini fi'il madhi, oh ini fi'il mudhari'. Tapi Syekh Ali Maksum ini Syekh Fatih namanya. Ya, di situ. Artinya apa? Artinya yang pertama tadi bahwasanya kita harus tahu karangan-karangan para ulama. Yang kedua yaitu terutama ulama Nusantara ya. Yang kedua yaitu ternyata masalah qiraatil Quran sedekah dihadiahkan kepada mayit itu masalah khilafiyah. Sudah berbeda dari zaman dulu dan itu masalah apa? Furu'. Ya, furu' itu artinya cabang, bukan prinsip, ya. Bukan usul. Artinya prinsip bukan. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Hanafiyah ya. Yang biasanya kita itu apa? Malam-malam Jumat biasanya apa? Yasinan. Biasanya kalau keluarganya meninggal itu apa? Dibacakan Yasin atau dibacakan Quran, bahkan sedekah. Itu pahalanya berlipat ganda. Tapi ingat, jangan sampai hutang sana hutang sini itu yang enggak boleh. Semampunya saja. Tapi apa yang kamu lakukan seperti itu, keluarga yang kamu lakukan itu pahalanya sekali lagi sampai bahkan menurut ulama yang diklaim oleh ulama Wahabi seperti Ibnu Qayyim dan siapa? Ibnu Taimiyah. Nah, seperti itu. Sudah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.